Perkenalkan, nama saya Gabriela Lasut dari kelas 2 M4 dengan nomor absen 13. Jadi tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah PKN oleh dosen Bapak Ferdi Tulango SH. Jadi tugas kali ini yaitu berkaitan dengan sumber daya alam ataupun contohnya seperti ada pengusaha-pengusaha yang memanfaatkan sumber daya alam sekitar, dan pilihan kedua yaitu pengembangan diri. Nah, dalam tugas kali ini saya memilih metode pengembangan diri. Apa alasan saya memilih metode pengembangan diri? Karena saya pikir ketika saya memilih untuk membuat video tentang pengembangan diri, dari video tersebut saya juga bisa meningkatkan potensi dalam diri saya, sehingga dengan meningkatnya potensi dalam diri saya, usaha yang akan dijalankan itu bisa lebih baik, bisa lebih maju ataupun berkembang. Nah, dalam pengembangan diri, di tugas kali ini saya memilih pengembangan diri dengan menjahit baju. Nah, dalam menjalankan usaha menjahit baju, tentunya kita pasti akan mendapatkan keuntungan. Dalam usaha menjahit baju juga tentunya tidak lepas dari yang namanya tantangan dan masalah. Nah, karena adanya masalah dan tantangan tersebut, tentunya kita tidak bisa diam saja. Kita harus mencari jalan keluar atau solusi agar bisa mengatasi atau bisa menghadapi masalah tersebut. Nah, di sini saya akan memberitahukan keuntungan dari usaha menjahit baju dan tantangan yang biasanya dihadapi, dan tentunya solusi yang saya lakukan. Nah, keuntungan dari usaha menjahit baju yaitu tentunya mendapatkan pengalaman, pengetahuan, peningkatan skill, dan tentunya dari situ kita akan mendapatkan pemasukan. Ketika sudah mendapatkan pengalaman, sudah lebih teliti, tentunya skill kita akan semakin lama semakin meningkat. Nah, ketika skill kita semakin meningkat, tentunya hasil yang didapatkan pasti tidak terus-terusan begitu saja, pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, karena hasil yang memuaskan atau yang lebih baik tersebut, pastinya akan ada orang-orang yang tertarik untuk menjahit baju kepada kita yang sudah memiliki hasil yang bisa dikatakan memuaskan bagi orang-orang. Nah, tantangan yang biasanya dihadapi dalam usaha menjahit baju yaitu tentunya yang seperti saya, itu ada perlengkapan atau peralatan yang masih kurang. Nah, ada juga tantangan yang lainnya seperti adanya pesaing-pesaing yang lebih profesional, karena biasanya juga ada orang tua yang lebih berpengalaman, yang lebih tahu di bidang menjahit baju ini. Tentunya itu menjadi salah satu tantangan yang paling besar dalam usaha menjahit baju. Nah, kalau misalnya dari tantangan tersebut, tentunya kita harus mencari solusi. Nah, solusi dari saya yaitu dengan terus belajar, baik dengan mencari materi-materi tentang menjahit baju, dan juga langsung praktek untuk belajar menjahit agar skill kita lebih meningkat, agar juga hasil jahitan tersebut bisa lebih berkualitas. Berikut ini adalah proses penjahitan yang saya lakukan. Perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan
Yang pertama yaitu mesin jahit, dan yang kedua alat untuk mengukur. Ketiga, yang kita butuhkan adalah benang, dan yang terakhir yaitu jarum. Pada tahap awal penjahitan, kita harus mengukur postur tubuh dari orang tersebut. Nah, pertama kita harus mengukur pinggang orang tersebut. Cara mengukurnya yaitu kita melingkarkan alat pengukur di badan orang itu, kemudian kita meletakkan 3 atau 2 jari di depan badannya, kemudian kita mengukur pinggul orang itu dengan cara menghitungnya dari 1 jengkal dari pengukuran tadi. Cara mengukurnya masih sama seperti yang tadi, yaitu dengan menaruh 3 atau 2 jari kita di depan badan orang itu. Setelah itu kita mengukur seberapa lebar bahu orang itu. Setelah mengukur bahu orang itu, kita mengukur panjang lengan baju sesuai dengan permintaan dari pelanggan tersebut. Setelah itu kita mengukur panjang baju, tentunya juga disesuaikan dengan permintaan dari pelanggan. Dan yang terakhir yaitu kita mengukur lingkaran leher orang tersebut. Sekarang kita masuk pada tahap proses penjahitan. Jadi pertama kita harus mengatur tata letak dari benang yang akan kita pakai. Nah, peletakan benang ini tinggal menyesuaikan dengan arah dan bentuk dari mesin jahit tersebut. Nah, setelah itu kita harus memasukkan benang yang tadi di dalam lubang jarum. Proses penjahitannya adalah seperti berikut ini. Nah, setelah melihat proses dari penjahitan yang saya lakukan dan setelah mendengar penjelasan yang saya katakan tadi, saat ini saya mau menyampaikan analisis SWOT dari usaha menjahit baju. Nah, pertama perlu kita ketahui apa itu SWOT. Jadi SWOT itu terdiri dari 4 huruf, yaitu S, W, O, dan T. Jadi S itu strength atau kekuatan, huruf kedua yaitu W atau weakness, itu kekurangan. Ketiga huruf O berarti opportunity, yang berarti peluang. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu T atau threat, yaitu ancaman. Nah, yang pertama, strength atau kekuatan dari usaha ini, usaha menjahit ini, tentunya orderan yang masuk. Orderan yang masuk itu seperti baju bisa dijahit sesuai dengan kemauan dari konsumen atau sesuai dengan request dari orang tersebut. Kekurangannya atau weakness, adanya peralatan dan perlengkapan yang masih kurang. Kalau opportunity-nya, tentunya peluangnya kita bisa lihat bahwa peluang usaha menjahit baju itu sangat besar. Karena kita lihat saat ini, terlebih khusus buat anak muda, mereka sangat memperhatikan fashion, mereka sangat memperhatikan cara berpakaian mereka, tapi tentunya tidak hanya di kalangan anak muda saja, ada di kalangan berbagai macam usia. Nah, dari situ mereka sangat memperhatikan penampilan atau fashion mereka. Mungkin ketika
mereka membeli baju yang mereka suka, namun bajunya terlalu besar atau terlalu panjang. Dari situ mereka memberi baju itu kepada seorang penjahit baju untuk dikecilkan atau dipendekkan. Atau juga ada baju kesayangan mereka yang robek, itu diberikan kepada penjahit untuk diperbaiki. Nah, kalau yang terakhir, threat atau ancaman terbesar yaitu pesaing. Karena dimana ada berbagai macam orang-orang yang sudah memiliki berbagai macam pengalaman dalam menjahit. Nah, dari situ, dari berbagai macam pribadi, berbagai macam pengalaman, mereka pastinya memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Saya yang masih belum banyak pengetahuan atau pengalaman dalam menjahit, tentunya saya masih kurang dari orang-orang yang lebih tua dari saya yang sudah lama dalam bidang menjahit ini, sudah sangat berpengalaman dalam bidang menjahit ini. Itu adalah yang menjadi ancaman terbesar bagi saya ataupun bagi penjahit-penjahit yang lain, yaitu adanya pesaing-pesaing di sekitar.